it feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa kabar semuanya? Senang sekali boleh jumpa lagi, walaupun online, Zoom. Saya rindu untuk kapan-kapan onsite ya, Bu. Udah lama banget kayaknya, udah berapa tahun kali ya. Nah, oke, langsung saja mengingat biasa waktu singkat. Saya minta tolong slide saya boleh ditampilkan. Saya suka pakai slide untuk menghemat waktu. Jadi tema kita hari ini sadar bahwa kasih itu telah pudar. Nah, ayat firman Tuhan yang diberikan tuh Wahyu pasal 2, bagian yang terkenal, tapi saya ingin ajak kita melihat dari point of view yang berbeda hari ini. Wahyu pasal 2 ayat 1 kita mulai, kita baca sama-sama ya. Sampai ayat 4, 2, 3, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Terus, slide lagi, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Firman Tuhan, saya harus cerita sedikit tentang Efesus supaya kita sama-sama mengerti. Mungkin banyak kita sudah tahu Efesus itu ada di Turki hari ini, yang sebetulnya kalau pelayanan Paulus zaman dulu itu termasuk bagian Asia. Memang harusnya Asia. Cuman Turki juga dekat Eropa dan mereka lebih senang, ya itulah, kalau lebih senang mengaku dirinya bagian dari Eropa. Tapi sebetulnya secara geografis itu termasuk Asia. Nah, kalau kita lihat perjalanan misi Paulus yang ketiga, dia dari Antioquia, dia naik ke atas, terus dia ke arah kiri, itu masih di tanah, makanya masih di benua yang sama dengan Israel, naik ke atas, kan ke arah Suria, nanti belok ke kiri itu ke arah Turki. Nah, Efesus itu ada di pinggir laut. Ya, jadi itu kota besar. Zaman waktu Paulus ini, Efesus itu bisa dibilang nomor 2 terbesar untuk daerah, untuk area itu. Setelah kota Roma, maka Efesus adalah kota besar. Penduduknya waktu itu sudah besar, itu kurang lebih 200 ribuan. Ya, Bapak Ibu, saya tadi baru terbang dari kota kampung halaman saya, Singkawang. Udah doa-doa supaya pesawatnya itu on time. Dan hari ini ajaib on time pokoknya. Aduh, selamat deh pokoknya. Kota saya Singkawang itu hari ini itu penduduknya kurang lebih 200 ribuan. Jadi kalau bilang Efesus zaman dulu ya seperti kota saya hari ini. Nah, hebatnya pada waktu Rasul Paulus kemudian kan turun ke Timotius, dan kemudian masih ada tuh Yohanes masih hidup dan sebagainya. Bahkan menurut cerita sejarah katanya sampai akhirnya Maria kan ikut Yohanes. Jadi dia juga ada di sana. Ya. Nah, begitu hebatnya pekerjaan pelayanan di Efesus sampai separuh dari kota Efesus itu menjadi Kristen, mengikut Tuhan. Jadi saking hebatnya pekerjaan pelayanan di sana. Ya, jadi wow banget ya. Jadi supaya kita tahu nih, ya betapa hebatnya pekerjaan Tuhan dan gereja Tuhan di kota Efesus itu. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan tuh sangat memuji ya. Dia sangat memuji gereja di Efesus. Dia katakan, aku tahu. Wah, pokoknya kalau Tuhan tahu tentang kita udah seneng banget, betul nggak? Ya, kita seneng banget. Aku tahu segala pekerjaanmu. Wah, jerih payahmu.
ketekunanmu. Wah, ini kayaknya Tuhan angkat-angkat dulu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian. Dan bahwa engkau mendapati mereka pendusta. Jadi mereka ini punya dasar firman yang kuat sehingga mereka bisa menguji seorang yang ngaku-ngaku rasul dan mereka bisa menemukan penyesat-penyesat dan sebagainya. Jadi begitu kedalaman rohani mereka luar biasa, pengertian, pengetahuan dan selanjutnya. Dan engkau tetap sabar dan menderita ya oleh karena namaku. Jadi pengorbanan mereka luar biasa. Ya, gereja yang hebat, pelayanan yang hebat dan pengorbanan mereka luar biasa. Dan perhatikan, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi Tuhan tuh di awal ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Di akhir ayat 3 dia tutup lagi, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi Tuhan tahu betapa kerasnya jemaat Efesus ini bekerja, ya, bahwa jemaat ini sungguh-sungguh, pokoknya hebatlah aktivitas mereka, ya, pelayanan mereka. Tapi ini kayak kita nonton film, itu ada plot twist-nya. Namun demikian, nah ini dia nih. Ya, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi sehebat-hebatnya aktivitas mereka, ibadah mereka, pelayanan mereka, ketekunan mereka, kesetiaan mereka, pengujian mereka dan seterusnya banyak sekali yang mereka kerjakan. Namun demikian, aku mencela engkau. Satu hal saja yang Tuhan celah, ya. Jadi di antara begitu banyak hal yang hebat yang mereka kerjakan, Tuhan mencela mereka satu hal. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu, apa sih kasih yang semula itu? Kasih mula-mula, kita sering menyebutnya kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu kita tahu bahwa itu adalah kasih kita kepada Tuhan ketika pertama kali kita itu percaya kepada Tuhan. Ketika pertama kali kita mengenal Tuhan. Saya ngobrol dengan banyak teman dari latar belakang berbagai gereja dan ternyata kurang lebih pengalamannya sama. Ya, ternyata ya itulah ketika kita pertama kali percaya Kristus, kita angkat tangan, kita mengikuti kata pendeta, hamba Tuhan yang membimbing kita menerima Kristus untuk masuk dalam hati kita, menerima Dia sebagai juru selamat. Terus tiba-tiba boom, ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Ya, seperti saya dulu, saya bertobat umur 14 tahun, saya sangat rindu sekali baca Alkitab. Saya tidak sabar untuk hadir di dalam kelompok kecil. Saya nggak sabar untuk datang hari Minggu ibadah. Ya, saya rindu sekali untuk nyanyi, nyembah Tuhan. Saya rindu sekali baca Alkitab, pelajari dan kemudian menghafalkan ayat firman Tuhan. Dan tidak lupa rindu untuk membagikan apa yang saya alami kepada orang lain, kepada teman-teman saya yang lain. Ya, saya pernah cerita, kalau tidak salah 2 minggu setelah saya bertobat, saya membimbing adik sepupu saya untuk mengenal Tuhan, untuk menerima Tuhan. Dan sampai hari dia juga masih ingat kejadian itu. Puji Tuhan. Ya. Jadi, ada 3 aktivitas yang saya catat, slide boleh bantu saya. Ada 3 aktivitas yang umumnya dialami ketika orang mengalami kasih mula-mula. Yang saya sebut 3W ya, supaya menolong kita untuk menghafal. Yang pertama itu word ya, yang kedua tuh worship, yang ya. Jadi kita rajin baca firman, kita rajin hafalkan, kemudian kita rindu nyanyi nyembah Tuhan, kemudian terakhir kita rindu untuk bersaksi, menceritakan, hanya menceritakan apa yang kita alami, ya. Bersaksi itu yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa dan ini umum, mau latar belakang gereja apapun juga asal mereka ketemu Kristus, mereka bersungguh hati, tulus, mengasihi Tuhan, ini yang rata-rata dialami. Ya, rata-rata begitu. Nah, sampai mahasiswa saya terlibat, kemudian sampai saya kemudian bekerja, terus kemudian saya menyerahkan diri saya untuk full time layanan di gereja. Bapak Ibu, saya semakin sibuk di dalam pekerjaan pelayanan, retret, pemuritan, ngajar di kelas, kemudian melayani dalam kelompok kecil, terus kemudian terlibat pelayanan ke desa, keliling, kemudian banyak sekali jaringan doa skota dan sebagainya, sampai saya begitu sibuk dan juga begitu lelah sampai tiba-tiba saya menyadari, kok
ada yang hilang. Kok saya sibuk banget ya? Kok saya seperti apa ya, ada sesuatu yang hilang di hati saya, gitu loh. Tidak seperti waktu awal saya, mengenal Tuhan, ya. Saya menyadari ada sesuatu yang salah ini, Bapak Ibu, ya. Saya nggak menyalahkan gereja, saya nggak menyalahkan pelayanan, saya nggak menyalahkan, apa namanya, eee, orang lain, tidak. Tapi saya menyadari ada sesuatu yang salah di dalam diri saya sendiri. Saya sadari itu. Bukan salah siapa-siapa, ya. Dan itu sebabnya saya kemudian menyadari itu dan saya harus mengambil keputusan, ya. Apa keputusan itu? Nah, nanti cerita akan saya akhiri dengan keputusan saya, ya. Nah, saya mau lanjut dulu, ya. Saya mau lanjut slide, saya mau ajak kita perhatikan dulu apa kata Tuhan, apa celaan Tuhan kepada Efesus, gereja yang begitu hebat, ya, yang sampai setengah kota itu berbalik kepada Tuhan. Tuhan katakan begini, "Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula." Perhatikan di sini kata yang dipakai itu adalah kata meninggalkan. You have left, kata King James, terjemahan King James. Kamu meninggalkan. Puji Tuhan saudaraku, kita bukan kehilangan atau kamu menghilangkan, bukan. Maka saya tuliskan di situ kata meninggalkan itu versus kehilangan, ya. Kalau kehilangan itu berarti hilang, lenyap, udah nggak ada lagi, betul tidak? Ya, itu kalau kehilangan, ya. Udah nggak jelas keberadaannya. Sama seperti kalau misalkan kita kehilangan kita, zaman dulu orang naik bus, ya adik saya pernah kejadian tuh, dia naik bus, dia nggak jaga-jaga, ya, dan waktu dia turun, dia cari-cari, apa namanya, eee, gadgetnya kemana. Begitu dia periksa ranselnya, ternyata ranselnya sudah disilap, ya, disilap dan sudah hilang, ya. Nah, beda dengan adik saya lagi yang sama, terakhir, kalau tidak salah, beberapa bulan yang lalu, dia, pergi liburan solo, kali ini solo. Dia kadang-kadang lakukan perjalanan solo, dia dia sendirian pergi, ke Jepang, terus sampai, satu hari dia pagi itu, dia kemudian, sarapan, setelah sarapan dia kemudian jalan. Jalan nggak berapa lama, dia kemudian kayak mau belanja, atau mau jajan, dia cari dompetnya. Begitu dia cari dompetnya, dia langsung pucet, karena dia bilang, "Nggak ada lagi." Ya, dia langsung kontak saya. Dia langsung kontak saya melalui gadget, dia bilang, lu kan punya, temen di Jepang ya?" Saya bilang, "Iya." "Waduh, gue butuh uang cash nih, dompet gue hilang, kartu kredit semua ada di situ. Aduh bingung." Dia sampai panik begitu ya, saya bilang, "Tenang tenang dulu," saya bilang, "tenang dulu." Ya, saya kontak teman dulu, teman saya orang Jepang, dia bilang, "Oke, where is your sister?" Dia bilang, "Di mana adikmu? Tenang dulu. Pokoknya kasih tahu posisi, nanti saya akan datangi dia, saya akan kasih dia uang cash, tidak masalah, kamu jangan khawatir." Wah, saya udah tenang dulu kan, terus saya kasih tahu adik saya. Ternyata adik saya, dia dia berpikir, lebih cepat lagi, dia ternyata sudah ke kantor polisi terdekat. Nah, waktu kantor polisi terdekat dia bilang, "Lu tenang dulu ya, temen lu jangan berangkat dulu ya, gue lagi ngobrol sama polisi." Jadi polisi itu langsung tanya dia, "Terakhir kamu makan di mana? Kamu gini gini gini." Terus polisi itu bantu dia teleponin restoran atau apa, tempat makan kecil, dan ternyata akhirnya ditemukan. Oh, singkat cerita, ada satu tempat makan yang bilang, memang benar ada dompet yang ditinggalkan." Adik saya langsung, polisinya baik banget, dianterin sampai ke tempat makan yang dikatakan tuh, dan restoran tuh ternyata mereka punya kebiasaan itu ditaruh di namanya, police box, istilah mereka itu. Adik saya cerita, jadi dompet itu mereka temukan, terus pihak restoran kemudian taruh dompetnya itu di police box istilahnya. Dan mereka segera ke police box itu, begitu dibuka kotak itu, dibuka dompetnya, tidak ada sehelai benang pun, tidak ada selembar uang pun yang hilang, receh, semua lengkap, semua ini. Wah, senang sekali,
Dia ternyata meninggalkan dompet itu di salah satu restoran yang dia makan, ya salah satu warung makan yang dia sarapan itu, dan dia kembali dan dia menemukan. Bapak Ibu, beda kehilangan dengan meninggalkan. Maksud saya begitu, ya. Kalau kehilangan walah-walam, udah lenyap, udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau meninggalkan, puji Tuhan, kita masih bisa kembali lagi. Ya, itu poin saya, ya. Jadi Bapak Ibu, eh, kasih mula-mula kalau kita tinggalkan, puji Tuhan, Tuhan katakan kita bisa kembali. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya begini. Mengapa orang itu bisa meninggalkan kasih mula-mula? Itu dulu. Saya mau lanjut itu dulu. Slide. Ya, kenapa orang bisa meninggalkan kasih mula-mula? Saya mau ajak kita lihat. Kalau saya ingat cerita meninggalkan kasih mula-mula, saya selalu akan kembali ke ayat ini. Ya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, ya, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, satu, dua, tipu daya kekayaan, tiga, keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kenapa orang bisa meninggalkan kasih mula-mula? Itu pertama, karena kekhawatiran di dunia ini. Kita khawatir soal masa depan, kita khawatir soal pekerjaan, terutama selalu orang itu selalu khawatir soal masalah finansial. Ya, ya segala-galanya, uang bukan segala-galanya, tapi hari ini segala-galanya butuh uang. Kita selalu bilang begitu, ya. Dan kemudian kita khawatir, ya. Bapak Ibu, makanya Tuhan Yesus itu punya perikop yang panjang di dalam Matius pasal 6, itu tentang kekhawatiran, hal kekhawatiran, dia bicara panjang lebar. Dan dia mengatakan, coba kamu lihat burung-burung di udara. Ya, coba kamu lihat bunga bakung di padang. Jadi Tuhan tuh seolah-olah ingin mengatakan pusat hidup kita ini sebenarnya siapa? Kalau kita berpusat pada diri kita, maka kita akan khawatir. Tapi kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka jangan khawatir. Ya, kalau pusat hidup kita adalah Kristus, ya jangan khawatir. Jadi kekhawatiran itu Tuhan Yesus menempatkan itu sebagai posisi pertama yang akan membawa kita itu meninggalkan kasih mula-mula. Kenapa? Karena fokus kita berubah, bukan lagi Tuhan tapi diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah kita tertipu. Namanya tertipu kan kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu, kita nggak sadar, ya. Dan berapa banyak orang yang telah tertipu di dalam apa namanya, perdagangan online dan sebagai transaksi-transaksi online dan sebagainya. Berapa banyak orang yang telah tertipu sehingga akunnya bisa dibajak oleh orang lain. Ya, berapa banyak orang yang telah tertipu. Nah, kita pun bisa tertipu karena kita berpikir bahwa kekayaan itu adalah sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, sumber yang bisa menyelesaikan kekhawatiran kita kalau kita kaya, kalau kita punya uang banyak. Ya, itu menipu. Ya, jadi dua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah keinginan-keinginan akan hal yang lain. Slide, bantu saya. Apa itu keinginan-keinginan akan hal yang lain? Ya, saya berikan dua ayat ini, ya. Maksudnya apa? Jangan mencintai atau mengasihi dunia ini, keinginan-keinginan akan hal yang lain. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Itu kata Paulus. Terus di dalam 1 Yohanes, Yohanes menuliskan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau kita punya keinginan lain, ya banyak, keinginan itu kan banyak sekali keinginan yang bisa mengalihkan kita, karena kita punya keinginan lain, artinya apa? Kita mencintai apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi ini bicara selain kekhawatiran, selain masalah kekayaan, ada hal-hal lain lagi yang bisa menarik kita, sehingga kita mencintai hal-hal lain itu melebihi cinta kita kepada Tuhan. Yohanes jelas menuliskan bahwa jangan kamu mencintai dunia. Kalau kamu mencintai dunia ini,
maka kasih akan Bapa itu nggak akan ada. Yaitu, mengapa orang bisa meninggalkan kasih mula-mula? Ya karena kita sudah punya cinta yang akan hal yang lain. Ya, itulah yang terjadi. Kasih itu harusnya bulat, 100% kita berikan kepada Tuhan, nggak bisa kepada yang lain. Ya, bahkan sedikit pun tidak. 100% kasih kita itu harus kepada Tuhan. Artinya apa? Dia yang prioritas utama, dia yang pertama. Ya, jadi itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Oke. Nah, sekarang saya mau ajak kita lihat slide berikutnya. Bagaimana kita bisa kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Nah, saya mau ajak kita ke ayat yang terakhir penutup ini. Wahyu pasal 2 ayat 5, kan ayat kita pembacaan harusnya ayat 4 dan 5. Nah, sekarang tadi kita sudah baca 1 sampai 4, yang kelima, caranya bagaimana kita kembali kepada kasih mula-mula, ya. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Bapak Ibu, ini serius ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Jadi saya percaya dengan yang namanya kasih karunia Tuhan. Saya percaya dengan kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu punya timeline, Tuhan itu punya project, Tuhan itu juga punya rencana, dan Tuhan itu punya batas waktu bagi setiap kita. Tuhan katakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Tapi kali ini aku akan ambil kaki dianmu. Apa yang sudah aku percayakan kepadamu, aku akan ambil. Dengan catatan, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, ini perjanjian baru. Ini kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu Tuhan perjanjian lama dan dia itu datang dengan hukum Taurat. Loh, Tuhan kita itu kan dulu, sekarang, selamanya nggak pernah berubah. Betul tidak? Jangan kita sembarangan memisahkan perjanjian lama, perjanjian baru, terus kita kemudian Tuhan Taurat dan Tuhan kasih karunia. Oh, kita harus mengerti bahwa semua itu sebenarnya satu kesatuan. Ya, dan kita harus balance dengan semuanya itu. Oke. Nah, Tuhan kita tetap sama, dia Yesus, dia Allah, dia Bapa kita semua, ya. Dia punya kasih karunia yang besar, tapi dia juga punya apa namanya? Batas waktu dengan semuanya itu. Nah, balik lagi. Jadi, sekarang bagaimana saya bisa kembali? Ingat, meninggalkan kasih mula-mula itu, tapi sekarang saya bisa kembali, ya. Jadi, apa yang saya lakukan? Ketika saya menyadari keadaan saya bilang saya mengambil keputusan. Apa keputusan saya? Ya ini, saya mau kembali. Wahyu 2 ayat 5 mengatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembali kepada kasih mula-mula karena dulu saya meninggalkannya. Ya, dulu saya meninggalkannya. Saya bersyukur saya tidak kehilangan. Ya, dan memang Alkitab katakan tidak pernah hilang, harusnya ada. Nah, 3 hal yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, ini perintah Tuhan. Tuhan katakan yang pertama itu, ingatlah. Ini perintah, ini bukan saran. Nah, ya, ini bukan saran, ini perintah. Jadi kita harus menyadari keadaan kita. Ya, ingat anak yang bungsu itu mengatakan, maka dia menyadari keadaannya. Ingatlah itu mengingatkan kita untuk kita sadar bahwa ya saya sudah meninggalkan. Kita harus mengakui keadaan kita itu. Ya. Dan ini perkara yang serius. Ini kejatuhan yang dalam. How deep? Kalau di dalam bahasa Inggris yang lain dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Jadi
pertama kali kita harus menyadari bahwa apakah saya masih melakukan firman, apakah saya masih merindukan, saya masih menghafalkan, apakah saya masih rindu sekali untuk memuji menyembah Tuhan, apakah saya masih rindu untuk bersaksi, word, worship, and witness, atau mungkin saya sudah meninggalkan, saya sudah tidak lakukan dengan setia. Atau mungkin saya masih lakukan tapi tidak dengan passion, dengan saya menjadikan itu ya hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar kewajiban supaya saya tidak dimarahi oleh mentor saya atau kakak rohani saya atau pendeta saya, atau saya lakukan hanya sebagai sebuah kebiasaan rutinitas yang ya memang ya saya sudah lakukan gitu loh. Tapi kita sudah nggak kehilangan passion kita, ya. Nggak berasal dari hati kita lagi gitu loh yang terdalam. Nah, hal kedua yang harus dilakukan adalah bertobatlah, metanoia, ubah cara kita berpikir. Kemudian kita berbalik dari apa yang selama ini kita lakukan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita tertipu oleh kekayaan dunia ini, dan kemudian kita mencintai hal-hal yang lain itu yang tadi saya katakan. Ya, kita harus berbalik. Bertobat itu kan kita berbalik. Ya, seperti kata Tuhan ini. Dan yang ketiga, ini sangat penting, lakukanlah. Ya, lakukanlah. Karena kuncinya adalah lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan tidak katakan rasakanlah lagi apa yang dulu kamu rasakan, atau doakanlah lagi. No, Tuhan mau kita belajar, kita melakukan. Just do it, ya. Jadi kita harus melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita ini, ya. Jangan kita hanya sekedar asal-asalan melakukannya. Tapi karena kita ingin kembali, maka kita mulai ingat lagi dulu apa yang kita lakukan. Ya, yaitu tadi 3W itu. Word, worship, and witness. Ya. Nah, saya percaya ketika kita mulai kembali kepada Tuhan, ketika kita mulai lakukan lagi, jadi bukan hanya berpikir, oh saya perlu bertobat. Tapi pertanyaannya begini, saya sudah sadar, saya sudah mau bertobat. Tapi what next? Ya, next-nya itu adalah kita harus bertindak, kita melakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Sederhana, Tuhan katakan, lakukanlah lagi apa yang semula, yang dulu, yang kita tahu, yang kita ingat, yang kita lakukan pada waktu kita pertama kali lahir, baru kita percaya kepada Kristus, itulah yang Tuhan mau kita lakukan kembali. Amin. Ya. Jadi ini yang saya rindu untuk share buat kita semua, ya, secara ringkas, ya. Dan saya percaya Tuhan rindu untuk kita menyadari keadaan kita, untuk kita mengakui secara terbuka di hadapan Tuhan bahwa ya inilah kondisi saya Tuhan, gitu. Ya. Amin. Jadi ini yang bisa saya bagikan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu, saya ingin ajak kita, sebelum saya mengajak kita berdoa, saya ingin ajak kita nyanyi dulu. Ya, mungkin Kak Wilma boleh bantu saya sebentar. Ya. Teman kita naikkan pujian sujud di altarnya ku bawa hidupku. Katakan sujud di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
lagi katakan sujud di altarnya. Sujud